Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Tenangkan. Dan hari ini seperti biasa kita hadir kembali bersama Ustadz Hilman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema kita hari ini adalah waktu habis di ujung jari sementara hati haus cahaya ilahi. Masya Allah. Dan langsung saja kita kasih kesempatan untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bunda, waktu habis di ujung jari sementara hati haus cahaya ilahi. Dunia itu sementara. Dunia itu waktunya singkat, padat dan cepat. Maka jangan sampai kita dilalaikan dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diakui atau enggak, biasanya kita itu lebih sibuk dengan urusan dunia sampai kita melupakan Allah. Setuju? Bunda, antara baca Quran dengan baca WhatsApp lebih sering yang mana? Bunda, antara mentadaburi isi Al-Quran dengan stalking IG dan TikTok lebih banyak yang mana? Lupa, waktu kita dihabiskan berjam-jam untuk urusan dunia sampai kita lena dan lupa dengan urusan akhirat. Padahal dunia pasti akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat pasti kita akan datangi. Ujungnya apa? Gara-gara kesibukan kita dengan dunia itu, ujungnya hati jadi kotor. Hati jadi sering berisik di tengah kegelisahan yang kita miliki. Misal, kita jadi mudah iri sama orang yang punya dunia. Ada penyakit namanya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kompor gas kita yang kepanasan. Tetangga naik jabatan, kita yang stroke ringan. Lelah dengan urusan dunia. Iri dengki karena sibuknya kita melihat sosial media. Sibuknya kita melihat dunia maya sampai kita lupa dengan dunia nyata yang hari ini kita jalani. Rumah tangga tidak sedikit yang jadi kurang bahagia karena menggunakan standar TikToknya orang lain. Bunda sering lihat, tuh AA lihat pasangan yang lain mah romantis. Pasangan yang lain mah suaminya, ya Allah, lovely banget sama istrinya. Ibu sayang, ibu cuman lihat postingan 1 menit doang. Ibu tidak pernah tahu 23 jam 59 menit ngapain aja. Betul? Yang dilihat cuman postingan 1 menit, kemudian bunda simpulkan rumah tangga itu bahagia. Sorry ya, belum tentu nyatanya seperti itu. Ini juga sebabnya gara-gara kita mengukur segala urusan dalam hati kita dengan apa yang ada di sosial media. Sampai bunda lupa mensyukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Ini tentang kehidupan yang harus kita isi dengan kebaikan. Maka kata Allah, jika kita belajar tentang bagaimana memahami dunia, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ada satu doa yang tidak boleh kita lepaskan setiap selesai sholat. Ini doa sapu jagat.
doa yang menghimpun semua doa. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Bacakan dan amalkan doa ini. Semoga Allah bahagiakan kita di dunia. Amin. Dan yang paling penting Allah bahagiakan kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati. Yang mau tanya lagi di sini siapa Bun? Sebelah mana yang mau tanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, nama saya Arafa, Bu. Orang Depok. Jadi Ustadz, cita-cita saya ini, Bu, pengen nikah muda, Bu. Ya, iya, saya tuh pengen nikah umur 20-an, 20, 21 gitu ya, Bu ya. Nah, akhirnya di umur segitu, Bu, saya mencari pasangan sejati saya. Dan nyari, ternyata kagak jodoh. Nyari lagi Ustadz sampai mau kepala 3 Ustadz. Terus kata saya, apa saya kagak kebagian jodoh ya? Saya bingung Ustadz, kayak ini yang salah tuh saya apa bagaimana Ustadz? Karena di gengan saya Bu, yang kagak pernah pacaran udah pada nikah. Saya yang pacaran mulu kagak nikah-nikah. Jadi saya bingung nih Ustadz nih. Apakah sebenarnya nih semua orang tuh dapat jodoh apa kagak sih Ustadz? Biar saya hatinya tenang aja Bu. Kalau kagak jodoh saya kagak nyari lagi kan. Ini saya nyari mulu soalnya Ustadz, kagak ada. Tapi bukannya kemarin udah sempat ada kabar punya pacar? Iya, kagak jodoh. Oh. Saya bingung ini. Apa yang bikin selama ini gagal lagi itu? Itu dia dari mana ya Ustadz ya? Saya juga bingung. Kenapa bisa gagal lagi ya? Tapi dari sekian panjang cerita, Ha-ha. ada kisah yang sangat menyakitkan gak dari kegagalan itu? Yang paling menyakitkan. Sama yang ngasih tas mewah itu atau bukan? Aduh. Iya, pacar saya mah baik-baik Bu. Saya mah alhamdulillah ya Ustadz dapat pacar mah royal, baik, sering jemput saya. Kagak jodoh Ustadz. Terus gimana caranya kita nentuin Ustadz kalau dia adalah satu-satunya dan dia bakalan jadi suami kita Ustadz? Iya, sebenarnya kemarin itu kalau dibedah masalahnya di mana? Apa di dianya apa di Arafahnya? Itu dia ya, saya juga bingung ya Bu ya. Kriterianya emang gimana, pengennya yang kayak gimana? Kagak muluk-muluk, yang penting mah cowok ya Ustadz. Udah umur segini ya Bu, bingung saya mah mau minta yang kayak gimana, minta sama Ustadz yang kayak Ustadz kayak gimana ya Bu. Ustadz udah nikah. Arafah ini kan ya sudah berjalan dan sudah dilewati. Ah, Tapi sekarang hubungannya seperti apa dengan yang kemarin? hubungannya mah baik-baik aja Ustadz, gak gimana-gimana. Tas juga belum dibalikin ono Ustadz. Arafah udah diajakin serius belum sama yang itu? Belum, yang kayak tapi dia emang pengen nikah. Oh, udah diajak? Kagak diajak ke rumah orang tuanya. Gimana nikahnya Ustadz? Masa saya nikahnya sama teman-teman saya ya? Baik. Kalau kemudian, mohon maaf ya, Mm-mm. ada dari sekian cerita itu tiba-tiba datang lagi. Dianya? Iya misalnya. Misalnya dari yang pernah hadir datang lagi. Ya. Ngajak serius. Ah. Arafah mau apa enggak? Mau ya Bu ya? Gak sadar diri kalau gak mau ya? Udah dikasih tas ya Bu, masa gak mau?
Ya gimana Ustadz? Ya mau aja Ustadz sebenarnya Ustadz. Mau aja. Untuk memperbaiki kan Ustadz. Oke, tapi Arafah gak ada beban kan? Maksudnya begini, kan pernikahan itu bukan perlombaan ya. Bukan berarti yang lebih cepat lebih baik. Ya. Tapi kadang yang suka berisik tuh yang orang-orang samping kita kan. Mau. Gitu gak sih? Iya. Orang tua terus mungkin adik, Halda kan suka riweuh kan. Iya itu makanya Ustadz gimana ya caranya biar jadi cewek yang dipilih sama cowok gitu untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Oke, Arafah izin ya. Kalau ada pilihan, Ya. ada laki-laki baik, soleh, ahlaknya baik. Tapi mungkin ekonominya biasa-biasa aja. Ya. Ada yang kedua mungkin nggak baik-baik amat tapi ekonominya kaya, bagus. Pilih satu atau dua? 2 lah. Saya mah kagak muluk-muluk Ustadz. Rezeki mah bisa dicari bareng ya Kak. Yang penting mah setia ya Bu. Kalau kagak setia ngelihat cewek jadi dengki gitu. Saya mah yang penting Ustadz cowoknya sama-sama support saya. Yang penting kita mah kagak berantem ya. Males ya di rumah lagi adem ayem lagi nonton TV berantem gedek ya. Kagak suka nyuruh-nyuruh Ustadz, saya males disuruh-suruh. Bunda. Arafah terima kasih sudah menghiasi kajian hati hari ini. Jodoh itu Arafah dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Urusan jodoh di tangan Allah. Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu pasangan. So jawaban pertama, apakah setiap kita ada jodohnya? Ada. Apakah setiap kita ada pasangannya? Ada. Siapa yang ngasih? Siapa yang menentukan? Allah. Ingat, jodoh tidak ditentukan dengan seberapa lamanya bersama. Karena ada orang yang bertahun-tahun barengan tapi gak jodoh. Ada? Tapi ada orang yang baru kenal sebentar jadi jodoh, ada? Jodoh tentang ketentuan yang Allah hadirkan, tapi juga tentang usaha yang kita hadirkan. Jadi gak bisa kita bilang kan jodoh di tangan Allah, kemudian kita diam-diam baik gitu. Gak bisa besti. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Kadang jodoh itu belum datang karena kitanya terlalu berlebihan menentukan standar dalam diri kita. Betul? Ada si yang baik A, tapi ekonominya kurang. Ada si A yang kaya, tapi beda server sama kita. Beda keyakinan. Dia yakin mau, kita yakin gak mau. Ada si A baik, terus kaya, tapi orang tuanya gak merestui kita. Jangan pernah mencari yang sempurna Arafah. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Betul tidak? Rumah tangga itu tidak ada yang cocok. Yang ada hanyalah kita berusaha mencocok-cocokkan. Tapi boleh jadi ada sebagian kita yang awal ketemu, awal bersama mungkin gak serak. Betul gak? Harusnya aku gak nikah sama yang ini. Harusnya sama yang calon polisi itu. Yang gak jadi itu. Mungkin kita mikirnya begitu kan. Tapi kan ada istilah Witing Trisno, jalaran sokokulino. Kadang cinta itu datang setelah kita jalan bersama, betul gak? Makin sering bareng, makin sering kumpul, ketemu, cinta itu tumbuh. Maka yang dijanjikan pertama oleh Allah dalam pernikahan bukan cinta, tapi tenang. Betul gak? Yang dijanjikan pertama bukan cinta, tapi sakinah. Kamu kalau sudah nikah tenang. Dan itu yang tidak ada di pacaran.
Betul? Maka di pernikahan gak boleh berantem dikit cerai, beda dikit cerai, hobinya beda, sudah gak ada kecocokan lagi. Naon sih kecocokan-kecocokan kayak gak jelas gitu. Kalau masih ujungnya pisah, cerai, putus, itu bukan pernikahan. Kita harus nerima pasangan kita harus nerima kekurangannya. Karena cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Dan jangan pernah suudzon sama Allah. Karena kadang prasangka kita yang buruk terhadap Allah, itulah yang menghambat kebaikan datang dari Allah. So untuk adik-adik saya, teman-teman saya yang barangkali belum dapat pasangan, percayalah ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Arafah, satu pantun terakhir untuk dirimu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu. Kok kamu buka sahurnya masih sendirian? Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nah, aku berusaha untuk memperbaiki diri sih. Jadi kayaknya emang dari diri akunya kayaknya belum selesai. Jadi kenapa kayak aku belum dikasih jodoh, mungkin karena emang aku harus ngeberesin diri aku sendiri juga sih. Kayaknya aku banyak banget diri aku kayak yang harus aku evaluasi. Tadi sangat terserahkan sih aku, karena aku jadi ngerasa kayak iya sih kata Ustadz kan kayak kita tuh pasti punya pasangan gitu ya. Kayak Allah udah ngasih kita berpasang-pasangan gitu. Jadi aku jadi gak khawatir lagi sama jodoh aku. Tapi ya mungkin emang itu aku kayak perlu evaluasi diri aku aja biar jadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita selalu ngelihat kriteria orang itu kan gak tahu sampai kapan ya. Tapi apa yang bisa dilakukan berarti kan ke diri kita dulu gitu.